Nah sobat, sebelum kita lanjut ke season 4 nih, kita flashback dulu ya di season pertama. Kalau misalkan ternyata, emang kita udah tahu ya kalau misalkan di season pertama ini tuh diawali dengan menghilangnya Will dan kemunculan dari Eleven. Kalian tahu sendiri kalau misalkan Eleven tuh dia punya kekuatan, dia bisa membuat orang-orang tuh terluka dengan pandangannya sendiri gitu kan. Time I've been looking for Will. I've been chasing after something else. Nah di season 4 ini Eleven, L, Will, Max, Mike, Lucas, dan Dustin masuk SMA ya kan. Dan yang paling penting nih, puncaknya ternyata si Eleven tuh kehilangan kekuatannya. Jadi dia tidak bisa melakukan perlawanan ketika ada sesuatu hal yang menyerang dirinya. Eleven pindah ke California sama keluarganya Byers atau keluarga Will setelah sepeninggalan dari Jim Hopper ya kan. Yang di season 3 kita tahu sendiri kalau Jim Hopper tuh menghilang begitu saja entah kemana, dan banyak yang berspekulasi kalau misalkan Jim Hopper ini tuh meninggal. Setelah perpindahannya ke California, ternyata Eleven itu dibully sama teman-teman di SMA-nya. Untuk menjaga dirinya dari bulian teman-temannya, dia menyerang secara langsung tanpa kekuatan, tapi melempar sepatu roda ke kepala Angelique gitu ya, sampai kepalanya bocor. Dan Eleven juga dilaporkan ke polisi atau diamankan oleh kepolisian. Tapi selama di kepolisian ternyata Eleven tidak selamat. Dr. Banners itu membawa lagi Eleven dan menemukan Eleven. Dimasukkan si Eleven ini ke dalam laboratorium kembali. Ya sayang banget ya, padahal dia tuh udah bebaskan kemarin ya. Udah tenang gitu kan, udah sama keluarga baru, terus tiba-tiba sekarang dia harus balik lagi ke asalnya. Nah dari sinilah ternyata kemunculan monster-monster kembali lagi di Houskin. Lingkungan Houskin masih diserang monster baru yang tidak terlihat dan menyerang pikiran korbannya. Max, Lucas, dan Dustin menyebutnya Vecna. Nah ini tuh uniknya si monster ini tuh dia tidak terlihat secara fisik dan tidak menyerang secara fisik, tapi benar-benar di mental doang gitu kan. Terus tiba-tiba kayak menggali pikiran kita dalam, mengeluarkan semua trauma-trauma yang kita punya sampai seorang itu hilang gitu saja atau meninggoy ya kalau misalnya orang bilang. Di sini Vecna tuh menyerang beberapa siswa Hawkins ya kan. Eddie dan anggota Hellfire dituduh sama Charlie sebagai pembawa aliran sesat dan membunuh para siswa Hawkins. Ternyata pikiran Max sempat diserang nih oleh Vecna. Dan Max berhasil keluar dari serangan pikiran Vecna dengan cara mendengarkan musik favoritnya. Wah, ini bisa jadiin pelajaran sih buat sobat di rumah. Kalau misalnya lagi overthinking ya, lagi pikirannya kemana-mana, takutnya kesurupan kan, diserang sama Vecna, mendingan dengerin musik aja. Biar lebih adem ya, biar gak diserang-serang dulu. Soalnya kasihan fisik mentalnya, apalagi misalnya trauma masa lalu ya kan, diungkit-ungkit kembali nih sama si Vecna ini. Kitanya tuh jadi kayak nggak bisa move on, jadi galau terus gitu kan. Capek jadinya. Selain itu Max, Lucas, dan Dustin juga mencari gerbang dunia upside down yang dibuka oleh Vecna. Ini Vecna ya macam-macam banget ya. Membuka-buka pintu yang udah ditutup sama Eleven, sampai Eleven kan udah kehilangan kekuatannya. Terus ini Vecna tiba-tiba muncul begitu aja. Memang luar biasa nih Vecna ya. Munculnya bukan dari mana tapi dari pikiran. Kayak mantan muncul dari pikiran. Iya. Selain itu, kalian juga bisa tuh isi pikiran kalian dengan informasi-informasi terupdate dari migari.id ya kan? Atau kunjungi Instagramnya di migari.id ya kan? Biar dapat informasi-informasi terupdate. Udah kayak gitu biar makin pintar aja gitu kan. Biar nggak kayak SMA tuh, ingatnya masa lalu sama mantan-mantan aja. Ya udah, langsung aja ya. Biar nggak capek, biar tahu alurnya jelasnya kayak gimana. Namanya Neva Indonesia. Lagi suka series apa? Aku lagi suka series Stranger Things. Stranger Things apa? Stranger Things yang season 4. Yang baru berarti ya? Iya. Pokoknya Stranger Things season 4 itu nyeritain tentang awal mulanya monster itu tuh dari mana gitu. Terus akhirnya kayak semuanya terungkap, ternyata monsternya itu
dia pernah tinggal di tempatnya Watkins gitu kan, terus kayak ada El juga ceritain tentang dulunya tuh El seperti apa kayak gitu sih. Jadi sekarang tuh season 4 lebih banyak terungkap gitu, misteri-misteri yang dari season sebelumnya. Monsternya ada Vecna namanya. Pokoknya di season 4 ini Eleven ini kekuatannya hilang. Dia nggak punya kekuatan. Ada banget film yang harus di remake itu Back to the Future. Menurut aku itu harus banget di remake. Pokoknya itu film tentang time travel sih. Itu film tahun 1985, tapi kayak masih hits gitu di 1990-an. Nah terus sampai sekarang nih, kalau film-film sekarang nih pasti nyeritain tentang film itu gitu. Untuk Stranger Things season 4 gue kasih 8. Nah sobat, tadi kita udah ngebahas Stranger Things ya kan. Sekarang kita pindah ke film-film Indonesia. Nah ini film ini kayak perjuangan banget gue nontonnya. Gue nonton tengah malam di mall yang sepi, di bioskop yang agak serem gitu kan. Nontonnya sendirian demi nonton The Doll ini nih, The Doll 3. Luar biasa nih film ya. Sekarang kita pindah nih ke The Doll yang rilis kemarin-kemarin. The Doll 3. Berarti kan udah ada The Doll 1, 2, sekarang 3. Ya walaupun ceritanya tuh nggak ada yang sama ya, nggak ada yang saling berkaitan. Tapi intinya ini ceritanya tentang perbonekaan. Boneka seram ya, boneka pembunuhan. Si film The Doll ini sudah meraih 1 juta penonton. Masih disutradari oleh Rocky Soraya. Dari The Doll 1 sampai 3 masih sutradaranya yang sama. Dan ceritanya dimulai dari keluarga Tara dan Gian meninggal akibat kecelakaan. Setelah semeninggalnya orang tua dari Tara dan Gian ini menjadi berubah, menjadi semakin pendiam dan tidak ceria kembali, ya kan? Dan setelah itu selain Gian yang yang pendiam, si Taranya juga dia udah mulai punya pacar tuh. Dari semenjak orang tuanya meninggal, dan Gian tuh merasa kalau misalkan kakaknya tuh udah mulai nggak sayang nih sama si gimana sih? Oh si Tara ini tuh udah mulai nggak sayang sama Gian ya kan, sayangnya tuh udah kebagi dan Gian tuh nggak terima kalau misalkan sayang kakaknya tuh kebagi. Ya namanya juga anak baru kehilangan orang tua ya, kehilangan keluarganya, dan Tara itu keluarga satu-satunya dari Gian yang dia punyai sekarang. Dan Gian tuh jadi jadi butuh banget kasih sayang secara penuh, dan dia nggak mau kalau misalkan kasih sayang dibagi. Dan disinilah puncak semuanya. Agak serem sih kalau misalnya ngebahas boneka ya. Soalnya awalnya nih Arya dari pacarnya si Tara ini tuh mau ngasih hadiah boneka buat si Gian, yaitu boneka Bobby. Boneka yang bisa dibilang lagi tren banget disukai sama anak-anak dan teknologinya itu canggih, ya kan. Tapi bukannya malah bikin seneng, malah jadi malah petaka gitu kan. Setelah dikasih boneka, terus setelah itu mereka tuh pergi ke pesta apa tuh, malam tahun baru atau apa gitu kan. Di situ Tara dilamar oleh pacarnya Arya dan Gian melihat lamaran tersebut. Dan Gian nggak terima dong, karena kan tadi gue bilang sendiri kalau misalnya si Gian ini tuh butuh kasih sayang secara penuh dan dia nggak rela kalau misalnya kasih sayangnya dibagi-bagi, ya kan. Apalagi dia punya kakak cuma satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Setelah melihat kakaknya dilamar dan kakaknya tuh seneng banget kelihatannya, Gian ngerasa dia udah nggak dicintai, udah nggak disayangi sama kakaknya, dan dia melakukan bunuh diri, loncat dari rooftop gedung tinggi dan disaksikan sama kakaknya Tara. Tuh kebayangkan kalau misalnya lu jadi keluarganya si Tara atau lu jadi si Taranya sendiri, lu ngelihat adik lu yang lu sayangi loncat dari gedung tinggi. Pokoknya gitulah ya. Nah selain itu, setelah Gian bunuh diri, Tara menjadi berubah dan hubungan antara Tara dan Arya menjadi renggang begitu aja. Tara menjadi menyendiri dan cuman berkomunikasi sama boneka Bobby yang dia tinggalkan, yang Gian tinggalkan ya kan pada saat itu. Nah Tara tuh nggak terima gitu setelah berbulan-bulan sepeninggalan dari Gian tersebut,
Tara masih nggak terima ya kan, dia masih suka sedih, masih suka mikirin dan dia berharap kayak Gian tuh bisa kembali gitu kan di sampingnya si Tara ini. Karena dia sempat ngomong sama bonekanya, sempat berdoa, sempat kayak ngomong sendiri kayak Gian, kakak tuh sedih gitu kan. Iya aku juga sedih, nggak apa-apa. Nggak, ini Taranya yang sedih, bukan gue yang sedih. Iya Tara tuh sedih gitu kan gara-gara Gian meninggal begitu aja. Padahal Tara tuh banyak banget sesuatu hal yang pengen disampaikan. Nah gara-gara Tara tuh sedih banget kan setelah ditinggalkan sama si Gian ini. Tara tuh mendatangi dukun. Atau searching dulu sih sebelumnya. Searching dulu terus mendatangi dukun untuk mengembalikan Gian ke pangkuannya atau di sebelahnya lagi. Dengan cara memasukkan arwah Gian ke boneka Bobby. Karena Gian tuh arwah masuk ke dalam boneka, hal-hal negatif lah yang datang, bukannya hal-hal positif. Bukan rindu yang sembuh, ya kan? Tapi malah petaka yang datang. Orang-orang yang disayangi sama Tara hilang, meninggal, dan dilukai. Begitulah pokoknya tragis lah intinya ya. Biar lebih lanjutnya lagi kalian tonton sendiri ya si filmnya. Karena filmnya masih tayang di beberapa bioskop di Jakarta atau di Indonesia. Bisa langsung datengin bioskopnya karena kemarin Cema juga bener-bener effort banget nih buat nonton ini. Jadi nggak mau spoiler banyak-banyak. Karena effortnya tuh kayak sayang aja gitu kan. Biar sobat di rumah nonton sendiri ya kan datang. Biar terasa effortnya. Nonton di bioskop yang serem juga. Biar kerasa horornya. Nah, ada fakta menarik dari si film The Doll 3 ini. Apa coba? Penasaran kan? Ya udah. Ternyata si boneka The Doll-nya itu harganya lebih dari 2M. Enggak, ini 2M tuh bukan gara-gara bentukannya boneka, tapi dia tuh punya teknologi yang bener-bener keren. Namanya tuh animatronic. Animatronic ini tuh ternyata teknologi sistem yang dikendalikan sama remote control untuk menggerakkan bonekanya secara utuh, ya kan? Soalnya kalau misalnya kita lihat filmnya sendiri dia bisa jalan, bisa gerak, bisa senyum, ngomongnya tuh bener-bener pas banget sama suara yang dikeluarkan gitu kan. Teknologi animatronic ini di boneka Bobby dalam film The Doll 3 dioperasikan sama tim khusus dari Amerika Serikat langsung. Keren ya? Jauh loh, bonekanya jauh didatangkan dari Amerika. Terus yang mengoperasikannya juga langsung dari Amerika. Luar biasa lah pokoknya. Mudah-mudahan makin banyak banget ya film-film yang bagus kayak film The Doll ini. Dan Cema mau kasih rating nih buat film The Doll 3 ini. Rating yang Cema kasih 2,5 dari 5. Itu sih menurut Cema ya, 2,5 dari 5. Tapi beda lagi kan karena penilaian orang tuh beda-beda. Makanya kalian mendingan nonton sendiri daripada ngikutin saran atau penilaian Cema ya kan. Biar bisa menilai sendiri lah. Habis ini mungkin kalian bisa review atau komen di kolom komentar. Biar sama-sama saling mengisi kita ya. Ya udah, kayaknya bahas-bahas film horor udah dulu kali ya. Hai, nama aku Vanessa. Habis nonton The Doll. The Doll 3 ya? Iya, The Doll 3. Ada seorang adik yang kayak kesepian karena orang tuanya udah meninggal dan ngadepin kakaknya aja. Nah, terus karena kakaknya mau nikah gitu, terus merasa nanti kasih sayangnya nggak dapat lagi dia, terus dia bunuh diri. Nah, si kakaknya jadi sedih gitu, terus dimasukin arwahnya deh ke bonekanya si kakaknya itu. Nah, harapannya sih buat ngasih kasih sayang balik tuh supaya dia bisa ngerasain adiknya masih hidup. Ternyata boneka itu malah jadi malapetaka dan ngebunuh orang-orang yang disayangin sama si kakaknya ini. Suka sih, cuman kayak iya ngingetin sama Chucky ceritanya. Kalau dikasih rating 7,5. Oh iya. Oh, yang baru boleh? Wonder Woman. Kenapa? Karena ceritanya itu bagus dan waktu itu tuh gue belum puas nontonnya. Ya udah mulai merinding juga nih, kayaknya suasananya juga udah nggak asik ya kalau misalnya ngomong-ngomong masalah horor gitu kan, nggak seru, pengen kabur rasanya. Ya udah, kita ketemu lagi di next cerita tentang film lainnya atau series lainnya ya.
Udah.